Komponen teknologi. Tidak semua komponen teknologi yang dapat diterapkan sekaligus, terutama di lokasi yang memiliki masalah yang spesifik. Namun ada 6 komponen teknologi yang dapat diterapkan bersama. Complementary teknologi. Adapun ke-6 komponen tersebut ialah varietas unggul baru yang sesuai di lokasi setempat, benih bermutu, tata air mikro, jumlah bibit 1-3 bibit per lubang dengan sistem tegel 25 cm dikali 25 cm atau sistem log 2:1 atau 4:1 atau dengan sistem tabel. Pemberian urea granul atau tabel dosis 20 kg per ha. Pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah atau VUPTR. Inovasi teknologi pengelolaan lahan rawa pasang surut. Pengembangan lahan rawa untuk pertanian yang produktif membutuhkan inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air mikro dan mikro, penataan lahan, amelioritas, dan pemupukan. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan di dalam pengelolaan air makro, pengelolaan air tingkat tersier, yaitu mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Pengelolaan air makro atau pengelolaan air di kawasan reklamasi bertujuan agar jaringan drainase atau irigasi (navigasi sekunder tersier) kawasan retarder dan sepadaan sungai atau laut dan saluran intervasi, serta kawasan tampung hujan dan berfungsi. Pengelolaan tata air mikro berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evaporasi tanaman, mencegah pertumbuhan tanam liar, mencegah pengaruh buruk dan beracun seperti +2 sulfat dan Al3+ bagi tanaman melalui pengelontaran pencucian, mengatur tinggi muka air, dan menjaga kualitas air di petakan lahan dan saluran. Tata air makro. Lahan rawa memerlukan tata air makro dengan membuat saluran drainase dan irigasi yang terdiri di atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran drainase dibuat guna menampungkan dan menyalurkan air yang berlebihan dalam suatu kawasan ke lokasi. Sebaiknya saluran irigasi dibuat untuk menyalurkan air dari luar kota ke suatu kawasan untuk menjaga kelembaban tanah dan mencuci senyawa-senyawa beracun. Oleh sebab itu, pembuatan saluran drainase harus dibarengi dengan pembuatan saluran irigasi. Selain itu, perlu dibangun tanggul penangkis banjir di sepanjang saluran, karena drainase saja sering tidak mampu mengatasi uapan air musim hujan. Kemudian diperlukan waduk retarder atau check dam, yaitu waduk yang dibuat di lahan rawa lebak atau bak perairan. Fungsi waduk ini untuk menampung air di musim hujan, mengendalikan banjir, dan menyimpannya untuk saluran di musim kemarau. Dalam pengelolaan air, juga diperlukan saluran intervasi yang berfungsi untuk menampung aliran permukaan dari lahan kering di atas lahan rawa. Letaknya pada perbatasan antara lahan kering dan lahan rawa. Saluran ini sering dibuat cukup panjang dan lebar sehingga menyerupai waduk panjang. Apabila ada kelebihan, air akan disalurkan melalui bagian hilir ke sungai sebagai air irigasi. Teknologi irigasi. Teknologi irigasi merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan efisien dan produk hasil pertanian berdasarkan kondisi tanah, kebutuhan tanah, dan iklim mikro. Teknologi irigasi juga terbagi menjadi 3 macam, yakni teknologi irigasi mikro, teknologi irigasi makro, dan teknologi irigasi tetes. Kesimpulan, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup besar dan perspektif untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan. Namun pemanfaatan pengembangannya belum optimal. Penerapan inovasi teknologi yang tepat, yaitu pendekatan PTT yang sesuai dengan kondisi lokasi atau wilayah, yang akan mempercepat pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan PTT bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.